Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagian ada yang pulang atau kerja? Kadang nggak apa-apa. Biasanya kalau udah anak-anak kuliahan kayak gitu ya, suka semaunya. Oke, kembali lagi kita di pertemuan kedua, itu mata kuliah bisnis dan metodologi research, yaitu terbagi dua. Yang pertama bisnis dan metodologi research. Nah, di sini untuk materi saya balik dulu. Yang saya bahas itu ya pertama terkait research atau penelitian. Untuk bisnisnya setelahnya atau ya insya Allah di setelah UTS ya pertemuan 8 seterusnya. Karena ini juga sama pentingnya. Dua-duanya sama penting. Jadi ya kalau di satu pertemuan dibahas dua-duanya akan ya nanti makin tambah pusing ya, bingung. Jadi saya buat nanti saya bagi dua. Oke, sebelumnya udah di mata kuliah ini udah sempat dibuat kelompok belum? Yang buat jurnal ya? Udah ya? Yang maksimal berapa? 2 ya? 5 ya? Oke, 5 ya. Oke, di pertemuan kedua ini saya bahas gimana kita pertama untuk literatur review atau mereview sebuah karya ilmiah. Oke, nanti di sini oke, di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama untuk kita bisa membuat sebuah review literatur atau membahas review sebuah artikel penelitian. Oke, di sini kurang lebih akan saya buat nanti 5 contoh literatur review. Nah, di sini saya buat untuk pertama judul, penulis, metode, masalah, hasil. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan software Mendeley. Nah, software Mendeley ini sendiri digunakan yang pertama untuk penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai citasi atau untuk daftar pustaka. Bisa juga kita gunakan sebagai untuk mencari referensi penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang kita jalani. Nah, software atau tools Mendeley ini juga digunakan dalam dunia research dan juga pendidikan pada umumnya. Yang menggunakan itu biasanya kampus-kampus atau dosen-dosen yang sering meneliti. Biasanya pasti punya atau menggunakan. Kemudian penerbit jurnal atau seorang reviewer. Kemudian penerbit nasional maupun internasional. Jadi sudah digunakan secara global. Di ini udah pasti harus
menggunakan. Jadi kita akan membuat daftar pustaka juga, itu tidak ditulis manual. Biasanya kan kita nulis manual nama, tahun dulu, judul, kemudian terbitnya di mana gitu kan. Nah, di sini nanti sudah otomatis. Oke, dari teman-teman di sini ada yang ingin mencetuskan, kita ingin mereview tentang topik apa? Masih dalam lingkup dunia IT. Ayo. Apa aja? Topiknya tentang apa? Oke, ya, Rudi. Kalau temanya, Pak maaf kalau misalkan temanya pengaruh digitalisasi di era globalisasi. Pengaruh digitalisasi di era globalisasi. Pengaruh digital pada era globalisasi itu kan bisa banyak macamnya ya. Ada yang lebih spesifik. Tadi pengaruh apa? Digital ya? Pengaruh. Mbak. Oke, di sini ada banyak referensi yang terkait. Ini referensi ya, buku. Ya, ini ada, tenang aja, saya record. Oke. Ini harusnya pakai TV ya. Harusnya pakai TV. Oke. Oke, di sini ada ya, kita mencari topik yang terkait dengan pengaruh digital pada era globalisasi. Oke, di sini ada contoh judul yang pertama yang saya klik, itu judulnya Peranan Media Digital dalam Mempertahankan Budaya Lokal Indonesia di Era Globalisasi. Oke, nah di sini ketika diklik di dalam tools Mendeley ini, di sebelah kanan pada bagian detail akan tersedia mulai jadi judul, penerbitnya di mana, tahun terbitnya kapan. Kemudian juga kita bisa save reference. Save reference ini akan nanti akan kesimpan di akun kita. Kemudian peranan media yang judul terkait ini, di sini ada, kita bisa lihat view repository. Nah, di sini nanti jika dilihat di rekaman videonya nanti yang sedang saya jalani, di sini di bawah author ada view research catalog entry for this paper. Artinya kita bisa melihat katalog atau repositorinya ya, yang terkait. Diklik saja. Nah, di sini judulnya ada ya, ketemu judulnya Peranan Media Digital dalam Mempertahankan Budaya Lokal Indonesia di Era Globalisasi. Oke, kemudian di sini ada penulis, penerbit, volume, nomor volume, kemudian halaman. Kemudian di bagian yang site ini yaitu yang citasinya. Nanti secara otomatis ketika kita masukin di daftar pustaka atau referensi, dia otomatis akan mengambil yang citasi ini. Dan stylenya juga bisa macam-macam ya. Nah, ini stylenya nanti tinggal mengikuti. Kayak di sini ada juga full text-nya kalau ada yang tersedia. Atau DUI-nya ya. Di sini DUI-nya ini biasanya mengarah ke
library aslinya atau ke penerbitnya langsung. Oke, nah dia mengarah langsung ya kalau ada tersedia DOI-nya, tinggal diklik. Nah, di sini sudah lengkap ya. Ada PDF-nya juga, keyword-nya apa, citasinya apa, referensinya juga dia ada cukup banyak. Oke, kemudian di sini jika PDF-nya bisa di-download, ya di-download aja dulu buat kita nanti baca lebih lengkap. Nah, di sini dia afiliasinya dari STKIP PGRI Banjarmasin. Kemudian ada abstrak pendahuluan, kesimpulan. Biasanya di sini ada hasil pembahasan sama daftar pustaka. Kayak di sini di-download kalau yang ada file PDF-nya ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke Mendeley. Di sini saya save reference. Kemudian pada menu My Library buka menu Recently Add. Recently Add, kemudian biasanya ada kita cari sesuai judul yang baru ditambahkan. Nah, di sini diklik. Kemudian kita lihat juga dia volume 14, isunya 1 atau nomor 1, halaman 8 sampai 16. Karena di sini kosong, jadi kita tambahkan juga 14, isunya 1, halaman 8 sampai 16. Kemudian karena tadi kita download sebuah file, kita tambahkan juga filenya, di-upload, kemudian di synchronize. Synchronize ini sama saja dengan kita upload ke akun. Nah, nanti di sini kita juga harus register ya. Register akunnya. Oke, yang pertama tadi judulnya ya. Judulnya itu terkait, sini saya copy aja judulnya. Judul, oke, kemudian di sini penulis. Penulisnya siapa? Di sini ada 2 ya. M. Ambara. Atau nanti saja penulisnya. Nah, di sini kita mencari masalah dan hasilnya. Biasanya di abstrak itu udah mencakup pertama masalah, kemudian solusi dan hasil. Nah, di sini kita baca dulu. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan meluas. Ini masih masuk ke dalam gambaran umum. Tidak terbatas pada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga melintasi perbatasan negara-negara miskin dan berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nah, kemudian di sini di Indonesia masuknya nilai-nilai barat merupakan tunggangan gelombang globalisasi bagi masyarakat Indonesia yang merupakan ancaman terhadap budaya asli yang menggambarkan lokalitas khas daerah-daerah di negeri ini. Nah, contohnya ini mulai masuk masalah nih. Yang kalimat kedua ini mulai masuk ke gambaran masalah. Tadi gambaran umum, di sini mulai ke masalah. Ini masalah yang dihadapi biasanya. Misalnya anak kecil biasanya bisa saja melihat gambar-gambar porno. Remaja yang seharusnya menjadi tonggak budaya bangsa yang menjunjung tinggi hedonisme dan modernitas. Nah,
ini bisa masuk ke dalam masalah. Nah, di sini kita copy dulu. Nah, kemudian biasanya masih ada masalah tambahan. Di sini hence diperlukan strategi yang justru memanfaatkan peran media digital dalam menangkal pengaruh negatif dari luar akibat globalisasi antara lain dari website, aplikasi, game, dan sebagainya yang digunakan untuk basis pendekatan penyebaran budaya Indonesia melalui internet dengan penekanan penyebaran melalui blog dan media sosial. Nah, ini biasanya udah dia menawarkan ya baik itu solusi ya. Kan strategi-strategi nih. Kita bisa nyari kata kuncinya. Dari kalimat itu biasanya ada kata kunci. Kemudian dalam upaya untuk pada suatu media lokal untuk membendung pengaruh-pengaruh dari luar media dengan menonjolkan ciri khas yang berasal dari masyarakat setempat. Karena ini dia lebih kepada yang kalimat ketiga atau keempat terakhir, hasil analisisnya dan juga solusi yang dia buat ya, penulisnya buat. Tadi penulisnya di sini Arifin. Bener nggak Arifin? Di sini pengembangan sistem formasi Made Prad, penulisnya ini ya. Ya, biasanya itu ada salah tulis, entah pas dieditnya ya. Itu dari penerbitnya biasanya. Ya, kita lihat dari sininya aja. Oke. Nah, kemudian di sini kalau metode biasanya ada yang enggak. Anggaplah di sini belum ada. Karena kita belum cari tahu lebih dalam gitu kan. Kemudian hasil. Nah, di sini hasilnya biasanya ada isinya agak beda ya abstraknya. Oh iya. Kayak salah ngupload deh. Bentar. Informasi e-learning. Oh, salah, saya salah ngeklik. Nah, ini yang benar. Nah. Enggak, saya salah ngeklik. Benar. Benar, Johan Arifin. Tadi saya salah klik. Nah, ini benar, udah Arifin. Tadi saya salah klik yang di listnya ini. Benar, ternyata Arifin. Johan Arifin. Khawatir tadi, kaget kok beda gitu. Judulnya, pas lihat judul ya. Johan Arifin. Nah, di sini nanti kalau ada yang sudah download Mendeley, di sini kita bisa nambahkan ke tools, kemudian install MS Word plugin. MS Word plugin, kemudian tambahkan, biasanya ada di menu reference. Di sini saya pakai Office 365, kalau masih yang 2016, 2019 biasanya dia tampilnya ada di tengah-tengah. Kalau yang 365, dia di paling ujung, Mendeley site tools-nya yang menghubungkan dengan tools Mendeley yang desktop-nya ke Word.
Kan di Mendeley ini kita login dengan akun dan kesimpan di akun kita. Nah, di sini juga nanti kita akan login terlebih dahulu dengan akun kita. Nah, ini yang sudah ditambahkan tadi, peranan media digital. Cara agar biar masuk ke sini, jangan lupa kita synchronize datanya. Kemudian jika belum update, di sini kita update from library agar di sini juga update. Kemudian insert citasi, tambahkan citasi. Nah, di sini sudah ada. Biasanya kan kalau kita baca buku atau baca skripsi orang lain atau tugas akhir orang lain, biasanya ada menurut siapa. Nah, ini kan bisa jadi menurut Arifin pada tahun berapa. Oke, di sini misal saya buat tadi ada yang Oke, di sini saya akan tambahkan misal untuk contoh daftar pustaka. Tinggal masukkan aja insert bibliografi. Continue. Nah, otomatis tambah. Otomatis akan bertambah. Ini juga bisa kita sesuaikan untuk formatnya. Stylenya misalnya ada yang pakai IEEE. Biasanya di sini angka, bukan nama ya. Nah, jadi di sini angka 1, nanti seterusnya 2, 3, dan seterusnya. Di sini juga daftar pustaka 1, ngikutin. Jadi udah otomatis. Oke, bisa di sini hasil, tadi kita akan mencari hasil ya. Oke, di sini kesimpulan, tak ada globalisasi tanpa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, biasanya karena itu dampak negatif timbul Indonesia termasuk dalam kategori negara yang membebaskan masuk ke wilayahnya. Ya, biasanya hasilnya itu dari tadi mana ya? Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi bisa jadikan website, mobile application, game. Nah, di sini biasanya satu kalimat ya, karena dia nggak ada kalimat satu kalimat itu kan biasanya diakhiri dengan titik. Udah tinggal diambil aja. Oleh karena itu yang dibutuhkan. Oleh karena itunya nggak usah. Yang dibutuhkan udah biasanya ya banyak kayak gini. Nah, di sini ya kita dapat nih. Jadi kita nggak perlu baca lagi keseluruhan. Misal kita udah ada yang direview 10 jurnal atau artikel, udah tinggal dilihat. Oh, yang pertama masalahnya ini, ternyata hasilnya atau simpulan. Nah, simpulannya seperti ini. Oke, kemudian di sini saya akan mencari untuk yang dengan topik yang lain. Oh, tadi kan pengaruh digital ya pada era globalisasi. Nah, sebenarnya kalau yang ini agak ke IT atau teknik informatika agak kurang gitu kan. Agak kurang, masih jauh gitu. Coba ada nggak contoh topik yang ingin dicari yang masih nyangkut dengan IT, entah software atau metode apa gitu kan, perkembangan apa.
Ya tentang perancangan sistem lah, gampangnya apa gitu kan. Yo, ya Pak, apa? Mikrotik. Mikrotik berarti lebih ke jaringan ya. Kayak di sini mikrotik ya ada beberapa di tentang jaringan. Nah, di sini ada perancang sistem keamanan jaringan, hotspot, atau dengan mikrotik OS. Nah, di sini saya buka, dia abstraknya sedikit ya. Yang ditulis, yang dimuat di sini sedikit. Harusnya bisa banyak nih. Kita buka lagi yang lain deh. Misalnya analisis keamanan jaringan mikrotik ISP di Indonesia. Nah, ini agak ya cukup banyak lah. Kayak di sini ya judulnya di copy. Yang ini kita simpan save reference. Di sini nyarinya nanti untuk software Mendeley-nya versinya 1.19.4 kalau nggak salah. Versi 1.19.4 dia masih ada untuk mencari search atau literatur search. Biasanya kalau yang udah update, saya pernah pakai yang terbaru. Dia menu ini nggak ada. Iya, menu searching buat ini. Jadi kita harus nambahin manual. Di sini tetap bisa nambahin manual, cuma ada fitur yang bikin lebih mudah. Oke, di sini saya tambahkan pertama judulnya. Di sini terlalu gede kayaknya. Oke, judulnya, kemudian setelah itu penulis. Tulisnya di sini Julianto Raharjo dan Iswahyudi. Ini untuk Mendeley-nya versi 1.19.4 karena masih ada fitur literatur search. Kalau udah yang terbaru dia udah nggak ada. Oke, kemudian di sini udah saya simpan. Kemudian saya ke menu recently add. Nah, saya buka yang tadi saya tambahkan, yang saya save reference. Saya tambahkan karena ada yang ingin dimasukkan. Misalnya seperti volume. Dia volume 9 isu 1. Tinggal tambahin aja 901. Ini halamannya udah ribuan. 50.000 terlalu jauh. Oke, ini diabaikan dulu. Kemudian di synchronize. Ketika di synchronize, di sini akan nanti ke update juga jamnya ya. Jam 9:10. Nah, kemudian di sini Waalaikumsalam. Ya. Oke, di sini kita tambahkan dulu referensinya. Kita update from library. Kemudian kursornya, nah ini ada yang terbaru ya tadi Julianto. Biasanya kalau yang baru diupdate, dia paling atas. Bisa juga kita search di sini. Misalnya jaringan tadi. Jaringan, klik, insert citasi. Nah, muncul lagi kan otomatis. Kita udah nggak perlu pusingin.
urutannya, gitu kan. Oke, sekarang kita baca isinya. Aduh, ini bahasa Inggris lagi ya. Oke, terjemahin dulu deh. Kalau bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit, ya masih enak lah. Ini full agak lumayan. Oke, kemudian di sini mikrotik sudah sangat familiar ya bagi para pengguna internet di Indonesia sebagai sebuah sistem operasi dan software yang digunakan untuk mengubah komputer biasa menjadi router jaringan. Nah, di samping itu permasalahan. Nah, mulai di sini nih dia mulai mengemukakan masalah yang sering terjadi pada router mikrotik pada sisi pengguna tidak melakukan peningkatan versi mikrotik yang memiliki kerentanan. Ini versi 642 sampai 628 sehingga mudah dieksploitasi, artinya mudah diretas atau diserang melalui jaringan. Nah, ini permasalahannya kita ambil dari yang sering terjadi sampai dieksploitasi. Kemudian di sini dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem keamanan terhadap akses ke router mikrotik dan melakukan mitigasi atau pencegahan serta solusi keamanan dari serangan exploit. Nah, di sini dia ada dalam melakukan uji coba, penelitian ini menggunakan teknik exploit winbox critical vulnerability serta pada perangkat mikrotik yang diketahui memiliki celah. Nah, di sini biasanya kalau IT kan ya tentang IT lah gitu. Dia udah pasti nih ada masalah, ada hasil kelihatan. Kalau yang tadi kan kita agak bingung nih, ini hasilnya yang mana nih buat kalimatnya kan gitu, buat kita review. Nah, biasanya di sini ada hasil di kalimat terakhir sih udah pasti itu. Hasil dari penelitian yang dilakukan itu disimpulkan dan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi dan mencegah terjadinya serangan ulang terhadap masalah keamanan akses router mikrotik dari serangan exploit. Nah, di sini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi keamanan IT atau perusahaan untuk mengamankan router mikrotik dari serangan exploit. Oke, di sini harusnya ada lebih detail lagi. Karena kita nggak bisa lihat isinya, biasanya kadang ada yang ada PDF-nya, ada yang enggak. Jadi ya udah kita ambil ya satu kalimat ini aja, nggak apa-apa. Nah, di sini metodenya dia pakai exploit winbox. Nah, di sini jadi kita udah dapat nih satu review tentang jaringan. Ya, misalnya nanti di sini teman-teman pengen ya buat tugasnya itu kelompok pengennya tentang apa sih gitu kan. Pengennya tentang untuk perancangan sistem contohnya. Untuk perancangan sistem. Nah, di sini saya akan buka salah satu yang udah ada saya buat beberapa literatur review dari jurnal yang lain. Oke, di sini untuk topiknya perancang sistem administrasi ya berbasis web untuk pembayaran SPP. Nah, di sini saya ada 5 literatur review.
penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Nah, jadi kalian tentuin dulu nih, kalian mau topiknya apa? Entah itu perancang sistem apa, yang sederhana dulu kan gitu. Yang ada di yang terpikirkan, entah masalah yang ada di sekitar, entah yang di kerjaan. Ya misalnya yang di kerjaan kita melihat kok ini di sini ada yang kurang nih kan gitu. Nah, di sini ada beberapa yang terkait. Misal judul. Nah, judul di sini Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis web di MTS. Kemudian ada yang di SMK, ini enggak ada tempatnya ya. Ada yang di TK, ada yang di SD. Nah, masalahnya juga beda-beda, walaupun bisa dilihat sama. Yang pertama, dia masalahnya ingin menyederhanakan proses pembayaran dan mengurangi potensi kesalahan. Nah, potensi kesalahan ini sebenarnya bisa banyak macamnya. Entah ada yang lupa dicatat, ada yang dicatat, misalnya tapi nominalnya beda atau tanggalnya salah, atau di buku besarnya dia naruhnya di arsipnya lupa di mana, atau ada yang dikorupsi kan gitu. Ya biasanya ada lah gitu. Wah, sedikit banyak. Karena untuk mengurangi kesalahan juga. Nah, hasil dari yang dibuat dari penelitian yang nomor 1 itu dapat mempercepat proses pembayaran dan pelaporan. Nah, di sini dia bikin sistem untuk bayar SPP. Jadi, ya udah khusus buat bayar aja. Kita nggak usah bikin sistem yang gede-gede. Yang penting ada user login, terus ada data yang diinput yaitu pembayaran, data siswanya. Biasanya pakai nomor induk siswa kan gitu, sama nama kelas kan gitu, sama tahun atau tanggalnya gitu kan. Sama nanti ada reportnya, output yang bisa di print. Ya udah cukup kan kayak gitu. Yang kedua, di sini proses memakan waktu lama dan memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. Serta data laporan dapat diakses dengan cepat kapan saja jika diperlukan. Artinya ketika misal kepala sekolah atau bendahara ingin melihat data laporan tahun lalu, kalau masih berbentuk buku besar atau di buku dicatat, dia nyari-nyari dulu nih ke tempat arsip atau ke ya ruangan, terus nyari-nyari bukunya tahun kapan, terus nyari nama siswanya atau ya berdasarkan tanggal gitu kan. Itu kan ya bisa seharian lah kalau ketemunya cepat. Nah, kemudian solusinya dia bikin sistem dan hasilnya apa? Dapat mengusulkan alternatif solusi serta meningkatkan pelayanan dan kinerja tata usaha atau bendahara dalam pelayanan administrasi. Artinya ya ada yang tadinya banyak ya untuk waktunya lama prosesnya, baik itu pengecekan atau ingin melihat laporan, misal juga ada kesalahan, tingkat kesalahan, baik itu dalam hal apapun, di sini dibuat sistem dan menghasilkan solusi berikut. Jadi ada masalah dan solusi atau hasil. Nah, yang ketiga, penyimpanan data masih dalam arsip buku besar. Nah, ini lebih kelihatan lagi. Sehingga staf PU harus mencatat nama siswa satu persatu secara keseluruhan yang sudah membayar, yang dapat mengakibatkan kesalahan informasi pendataan. Ya kayak zaman kita dulu lah, masih SD, entah nabung kan, nabung ke guru, terus dicatatnya di buku biasa kan kita disimpan. Ya kadang ya ada yang hilang atau gimana gitu kan. Tadi bendahara sekolah atau gimana kan. Nah, kemudian dengan adanya dibuat sistem, diharapkan dapat mempermudah staf TU dalam proses pengolahan data pembayaran administrasi. Artinya kita harus dapat juga membuat sebuah solusi. Jadi dia ada hasilnya apa gitu. Untuk yang keempat sama kelima juga ya kurang lebih sama lah gitu kan.
Yang keempat, dia ada lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan dicatat dari buku besar, kalau ini penyimpanan kurang efisien karena masih menggunakan buku besar untuk menyimpan data pencatatan transaksinya. Sehingga laporan data transaksi mudah hilang dan rusak. Nah, dia didetailin lagi nih. Rusak pasti, ya hilang, apalagi kan gitu. Rusak banyak macamnya. Entah dimakan rayap, kebakaran, banjir kan gitu. Nah, kemudian hal ini diharapkan dapat memperlancar operasional sekolah sehingga kegiatan operasional dapat terlaksana lebih efisien dan efektif. Jadi kita cari dulu nih akar masalahnya apa, kemudian setelah kita buat sebuah sistem, tools atau aplikasi, itu dampaknya apa, kan? Perubahannya apa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lebih jauh lagi? Apa? Ya. Word sih, ya versi sampai yang baru nggak apa-apa. Ya, nggak ada. Paling peletakan dia adanya di mana aja gitu. Posisi si toolsnya. Pasti sinkron. Saya udah lihat yang di anak yang kemarin baru skripsi itu, dia kalau nggak salah office-nya entah 2016 atau 2019. Dia posisinya itu ada di menu reference dan di tengah-tengah si Mendeley-nya ini. 2013 ya kurang lebih sama karena masih ya kalau yang Office 365 dia udah beda lagi. Udah di luar seri itu. Kenapa? Iya. Nah, kalau udah download, diinstal, biasanya kan ada form login dan register. Nah, kita register dulu. Ya pakai email lah, email Gmail, isi nama. Nah, nanti di sini login. Kan ini di pojokan ada akun ya. Profile saya. Cuma diklik nggak bisa nih. Enggak, gratis. Diklik ya ada namanya lah gitu. Nah, nanti ketika baru buka dan belum login, kita harus login. Dan loginnya itu biasanya diarahkan ke web. Nanti otomatis direct gitu. Nah, kemudian setelah itu kita di tools-nya yang Mendeley install MS Word plugin. Biasanya download ya beberapa MB. Kemudian diinstal MS Word plugin di tools Word-nya. Ini agar kita bisa nambahin tools-nya ini di Word gitu. Ya, agar terhubung lah di satu komputer yang sama. Dan juga nanti di sini tetap login dengan akun kita. Gitu. Jadi agar apa yang kita tambahkan di sini juga ada gitu. Ya ini tentu akan kepakai nanti ya bikin jurnal, terus bikin kalian tugas akhir skripsi ya, biar nggak bingung. Jadi nyari referensi di sini di menu Mendeley Literature Search. Ya misalnya rencana pengen bikin apa gitu kan, misalnya apa nih? Saya nanya. Ya yang kemarin presentasi aja. Apa tuh? Saya lupa nih. Ya judulnya aja tentang apa kemarin? Nah, atau aplikasi kasir deh ya. Nah, di sini dicari aplikasi kasir. Nah, referensinya banyak nih. Ini yang tampil biasanya
Yang tampil sini hanya 20. Nah, di sini kita bisa load more research, artinya menampilkan lebih banyak lagi. Nah, udah banyak nih, tinggal kita lihat sebagai referensi dia bikinnya kayak gimana, metodenya pakai apa. Terus biasanya pasti ada nampilin entah IRD atau beberapa diagram. Nah, misalnya di sini pengembangan aplikasi kasir pada sistem informasi rumah makan Padang. Nah, kita klik literaturnya atau jurnalnya atau artikel, kemudian di sebelah kanan akan tampil detailnya dengan judul yang kita klik. Kemudian ada di sini icon seperti lembar kertas dan ada icon mendeley dengan nama Users Catalog. Kita klik. Ini lama cepatnya tergantung internet biasanya. Iya. Ya, oke. Kopas menurutnya ya. Ntar ada lagi sesinya dulu. Ini lama nih kayaknya internetnya ya. Oke, tadi menurutnya. Nah, di sini ini kan yang penelitian terdahulu ya. Kita cari masalah dan hasil sebagai perbandingan gitu kan. Ini di jurnal harus ada perbandingan. Biasanya minimal 3. Ya, perbandingan penelitian terdahulu, masalahnya apa, hasilnya apa. Dan sekarang yang sedang kita buat, masalahnya, iya, di satu tema, ini kan temanya masih sama nih, tentang pembayaran SPP. Dan hasilnya, ya beda-beda lah yang ditulis ya, walaupun intinya tetap sama secara terkomputerisasi, terdata, ya di database lah gitu kan. Ada reportnya. Nah, di sini masalahnya kita buat bisa di abstraknya ada masalah. Nah, sistem pembayaran SPP yang efisien mungkin memungkinkan departemen atau bagian terkait agar berfungsi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur proses pembayaran SPP dengan menggunakan model waterfall, yaitu dari metode SDLC. Dan diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja sistem ya. Nah, ini ya kurang lebih masalah gambaran umum. Ya, hasilnya ya, tentu harus sudah dapat mempercepat proses pembayaran dan menghasilkan laporan. Kalau untuk kita mengambil menurutnya, di sini pendahuluan nih. Perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perkembangan internet, komputer, dan lain-lain. Memang benar kebutuhan akan teknologi informasi untuk menunjang berbagai jenis pekerjaan manusia, termasuk di bidang pendidikan, sangatlah besar. Ini ada angka 1 nih, ini yaitu kita ngambil citasi atau referensi. Kita lihat di daftar pustaka yang ininya ke-1 ya. Nah, yang ke-1 di sini dari F. Mulyani dan Haliza. Dia judul jurnal atau artikelnya analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba ya saya copy dulu, saya cari di di yang punya, wah ini servernya ternyata. Nah, ini kebuka nih. Oke, lanjut yang tadi dulu. Di sini saya cari berdasarkan all document. Di search, di sini ada menu search nih. Di sini kita bisa nyari berdasarkan penulis atau author, bisa berdasarkan title atau tahun, notes apa aja lagi. Oke, kita cari. Nah, di sini ketemu nih. Ini di data akun saya. Kalau dilihat, ini saya ambil biasanya dari kutipannya ya. Kutipannya itu biasanya saya ambil dari abstrak atau dari hasil.
tapi kebanyakan dari abstrak atau dari hasil. Biasanya itu memang yang benar-benar dari pemikiran dia gitu. Ya iya, kurang lebih ngerangkum, tapi kan nggak banyak. Ya paling cuma 1-2 kalimat. Nah, kita copy dulu, nanti kita parafrase. Nah, tahu kan parafrase apa? Nah, itu ya memperbaiki, mengubah kata sebuah kalimat. Misalnya ini ya, perkembangan teknologi dan informasi. Ya, ini bisa kita ubah ya kata-katanya sebenarnya. Atau di sini dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah, tadi kan tentang TK ya, di sekolah, taman, anak-anak, tetap kita boleh nambahin. Yang penting inti dari penulis itu tetap ada, tuh, walaupun kita ubah isinya. Iya, tetap maksud dari penulis yang kita referensikan, ambil sebuah kalimat, baik itu dari abstrak atau dari hasil atau kesimpulan. Tetap jangan sampai keluar dari maksudnya gitu. Ya, misal salah satunya di sini adalah pembayaran biaya pendidikan yang masih menggunakan cara tradisional, yaitu pencatatan biaya pendidikan di buku besar. Ini saya ambil dari abstraknya, biasanya kalimat-kalimat awal yang ada masalah. Pencatatan biaya pendidikan, pencatatan pembayaran. Di sini bisa kita tambah ini pembayaran. Ya udah gitu kan. Yang penting hasilnya tetap ini. Kalau mau ditulis tetap kalimatnya nggak diubah, ya silakan. Tapi nanti tetap ada pengecekan plagiat gitu. Iya, tetap dicek plagiatnya dan harus diparafrase. Ditambahin atau diubah kalimatnya atau kata. Diubah bukan diubah diganti ya, tapi secara susunan. Nah, susunan katanya. Iya, biasanya kalau teknik yang paling dikenal tuh, ini kan bahasa Indonesia nih. Kita translate dulu ke bahasa Inggris, kemudian di parafrase, itu biasanya ada tools online-nya. Iya, udah ada AI-nya sekarang. Nah, misalnya nih, ya misalnya, ya itu misalnya, oke, ya kan namanya satu paragraf, biasanya satu kalimat sih paling sedikit. Oke, di sini parafrase online saya cari. Di sini bisa cari mana aja ya. Misalnya ini original teksnya, kemudian di parafrase. Nah, yang merah-merah ini biasanya kata yang diganti. Coba ya perbandingannya ya. Ini parafrase tuh modelnya kayak gini. Ini yang originalnya, salah satunya adalah pembayaran biaya pendidikan yang masih menggunakan cara tradisional. Nah, kemudian di sini beda lagi, salah satunya adalah pembayaran SPP. Biaya pendidikan diganti jadi SPP. Nah, gitu. Ya boleh aja sebenarnya. Cuma tetap kita baca lagi kalimatnya nyambung enggak. Kalau di sini enggak nyambung, misalnya gimana ya? Dapat sendiri SPP sendiri dapat dipahami sebagai biaya pengembangan pendidikan, yaitu biaya yang wajib atau misalnya di sini bisa kita ganti lah, kita ubah atau dihapus atau di copy dulu di Word, misalnya nih di Word,
Kemudian baru kita ganti-ganti di sini, ya nggak apa-apa. Yang penting tetap masih ya nyambung lah gitu kan, gampangnya kalimatnya. Tuh. Ya iya, biasanya di akhir kalimat sebelum titik. Nah, sebelum titik. Jadi kita tinggal add, contohnya ini ya. Kita tinggal add, insert. Ini kan angka 3 ya. Di sini saya ubah settingnya jadi American Style atau apa, American Psikologi Asosiasi untuk yang edisi ke-7. Nah ini ya kayak gini. Jadi ini berdasarkan menurut Ridwansyah tahun 2018. Nah dan di sini otomatis keisi daftar pustakanya gitu. Oke, pusing ya, ribet ya? Ya gitu. Ya ini udah step by stepnya, ya emang loncat-loncat sih. Tapi kan dari awalnya kita harus tahu dulu, kita mau bikin apa dulu nih topiknya. Ya kalau tadi kan, contoh di sini yang jurnal udah dibikin tentang pembayaran SPP, sistem pembayaran SPP. Kita cari tahu dulu penelitian terdahulu apa masalahnya sama hasilnya apa. Atau yang saya buat, penelitian yang saya buat itu ada namanya. Jadi awal jurnal itu Ya kita biasanya cari masalah dulu, ya abstrak. Kalimat pertama kan masalah. Nih, tergantung biasanya di formatnya. Oh yang tugas kemarin. Biasanya harus ada. Iya. Oke, ini yang penelitian yang saya di sini kayaknya minggu lalu sempat saya share juga ya. Pengenalan wajah secara real time ya. Face detection secara real time. Jadi ya iya pakai kamera atau apa kan gitu. Menggunakan Adabus Via Jones dan 2D DWT VCA. Ini metode-metode yang saya gunakan. Nah, di sini abstraknya. Tujuan dari deteksi wajah adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya wajah dalam sebuah gambar atau video. Ini gambaran umum, gambaran masalah umum lah gitu kan. Walaupun terlihat mudah yang dilakukan oleh manusia. Ya saya bisa lihat nih, yang di belakangnya Revi itu ada orang nih. Ada wajahnya kan. Nah, yang di belakangnya Dwi ada. Ini, yaitu nyari referensi gitu, baca-baca. Jadi biasanya dia kalimat awalnya kayak gimana sih gitu kan. Enggak, kalau di abstrak enggak. Di abstrak benar-benar pure gitu kan. Nah, tar dulu. Nah, kemudian kalimat kedua, baru nih, selain di lingkungan sekitar juga terdapat beberapa hal yang menjadi kendala. Ini mulai masalah nih dalam mendeteksi wajah. Langkah yang menjadi sulit ketika variasi iluminasi, posisi. Biasanya kan kalau kita ya agak miring gitu kan, suka inilah entah lama atau gagal gitu kan. Ekspresi ya senyum, gigi kelihatan, merem kan gitu, kedip, tertawa kan, sedih kan, tuh banyak macamnya. Orientasi itu saya lupa definisinya apa. Kemudian morfologi atribut. Nah, atribut yang melekat, kacamata, masker. Kalau kacamatanya agak bening itu biasanya masih kelihatan karena matanya kita masih kebaca nih. Kalau frame-nya udah berarti lensa udah agak gelap, biasanya agak susah. Nah, di sini tingkat keberhasilannya 80,77%. Nah, kita ngambil referensi dari orang lain itu biasanya ditulis di pendahuluan. Nah, ini
yang saya ambil ya biasanya dari kalimat ini. Ya nggak banyak sih dari jumlah itu. Tapi tetap diparafrase lagi kalimatnya, disusun ulang. Biar nggak terkena tingkat plagiat. Tuh. Kedetek, ada toolsnya, mau saya liatin. Ntar diliatin. Kayak di sini ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam satu paragraf ada 5 referensi. 6, 7. Nah, tadi kan ada apa namanya? Seperti penelitian sebelumnya. Di sini saya 3, saya ambil. Di sini penelitian sebelumnya dengan judul pengenalan citra wajah sebagai identifier atau untuk identifikasi ya. Menggunakan metode PCA aja. Dia akurasinya berapa? 80%. Kemudian metode atau yang lain akurasinya segini sekian, 77 sekian. Kemudian Vio Jones aja 88,7. Jadi ada perbandingan nih, punya kita kan punya orang lain segini. Ya punya kita entah itu bisa lebih baik atau lebih buruk kan gitu. Namanya meneliti, ada yang berhasil, ada yang gagal. Gitu. Ya peneliti kan ya profesor atau di mana kalau nonton film kan pasti ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya gagal biasanya kadang meledak ya. Kalau yang kita lihat di film-film atau jadi sistemnya error kan itu. Jadi jangan takut gagal. Kalau di sini juga termasuk kita belajar kan itu. Oke. Plagiat ya, dikit lagi nih. Plagiat di sini pakai software Turnitin. Di sini dipakai udah global. Udah nasional internasional udah pasti harus wajib pakai Turnitin. Di sini akunnya kita kalau register sendiri, create akun nih. Nggak bisa, kita harus punya kelas yang di-enroll atau yang dimasukkan sebagai student atau teacher atau instruktur. Dan biasanya berbayar. Kalau dari kampus yang emang udah nyediain, di sini bisa dikasih kelas-kelasnya gitu. Tapi kalau ada dosen yang punya, ya tinggal minta dicek gitu. Kayak di sini ada 3 kelas, yang 2 udah expired, yang ini yang masih aktif ya. Yang ketiga. Nah, ini yang angka. Nah, ini angka-angka ini total plagiat nih. Biasanya di jurnal maksimal untuk plagiat itu 20%. Similarity-nya ya. Kalau di skripsi atau tesis, biasanya maksimal 30%. Kita coba lihat yang mana ya? Nah, ini aja deh. Oke. Ini kan 51%. Nah, untuk kalimat atau kata yang terkena plagiat itu biasanya ditandai dengan adanya kayak di stabilo, itu warna teksnya di stabilo dan ada angkanya. Ya ini sistem. Ya walaupun cuma satu kata, dia kena plagiat nih. Tuh. Ya kalau yang cuma sedikit sih enggak harus keseluruhan, tapi biasanya yang agak banyak nih. Misal dari yang sampai proses. Nah, ini yang kita parafrase ulang, kita edit lagi. Kalau seperti yang udah baku, kayak format atau Gmail atau ini nggak usah. Nah, kemudian pendahuluan kan kena nih. Ini abaikan aja. Nggak apa-apa kalau itu. Ya karena emang udah jadi kesatuan, itu udah sebuah template atau format. Yang penting isinya nih. Nah, isinya kan ini hampir satu kalimat ya. Nih, satu kalimat nih kena semua plagiat nih. Kalau dicek dia
ada di yang 1 sama 20. 1 sama 20 ini dari mana? Kita cek di bawah. Oh, di sini nggak ada. Biasanya ada di reportnya. Bentar. Oke, kadang dari internetnya ya yang agak lama. Oke, nah ini kan daftar pustaka harusnya nggak boleh kena plagiat nih. Harusnya. Tapi karena kalau dibuatnya pakai tools Mendeley tadi, walaupun dia beda tools ya, dia pasti terdeteksi nih, bisa kita filter. Misalnya exclude bibliografi, artinya tidak termasuk referensi atau daftar pustaka. Biasanya bibliografi itu apa ya? Artinya tuh lupa saya. Nah, di apply jadi 48%. Kemudian ya udah dia bebas nih, bersih. Kalau kita tulis manual, dia tetap kebaca gitu. Jadi ya pakai Mendeley tadi, jadi daftar pustakanya tidak diikut sertakan untuk dicek plagiat. Ya iya, karena ini emang sebuah citasi ini yang nggak boleh kena plagiat gitu. Jadi walaupun dicek di awal, semuanya tetap kena dan bisa kita filter. Tadi kan tadi 1 sama 20 ya. Nah ini yang 1 nih, dari media.neliti.com. Ini bisa ketahuan dari situs ini gitu kan. Nah ini tuh ketahuan di publikasi yang mana. Nah tuh ada ya atasnya. Ini resolusinya emang agak kasar ya. Nah, yang lain kita parafrase tadi, jadi biar berkurang gitu. Kita parafrase lagi sampai ya kalimat-kalimatnya susunannya berubah gitu kan. Ya kan daftar pustaka kan tidak termasuk nanti. Bisa kita filter. Nah, kalau tanpa filter ya, nih. Kalau normalnya ya. Nah, normal nih. Dicek di pertama. Dia kena plagiat. Tuh. Kena plagiat nih. Tapi kalau kita filter, ini dikecualikan gitu kan. Kecualikan, exclude tuh kecualikan lah gitu kan. Di checklist, di apply, ya udah dia clear, nggak kena. Iya, kalau pakai tools itu pasti bisa dikecualikan. Beda halnya, saya pernah ngecek juga yang ditulis manual. Dia tetap kena walaupun dikecualikan. Gitu. Iya, salah satunya buat ini. Karena ya memang memudahkan kita juga untuk nyari ya referensi yang kita mau gitu kan. Nah, sekarang tugasnya itu ya enggak, tugasnya tetap dari awal sampai akhir. Kan kemarin apa? Bikin kelompok kan. Terus cari topik penelitian. Coba aja dari berlima itu maksimal orangnya, masa nggak ada yang mengemukakan ide gitu kan. Ya anggap aja latihan untuk tugas akhir nanti kan gitu. Ya kan jurusannya gitu. Kita sesuaikan dengan jurusan kita ya. Cari topiknya, terus buat masalah ya abstrak lah gitu kan. Abstrak kan nggak banyak kalimatnya, paling 200 kata maksimal.
atau kalimat awalnya biasanya masalah. Itu ya masalahnya biasanya kalau yang lain itu dijelasin tentang apa. Tadi kan dicatat pakai buku besar dan proses pencariannya lama dan dapat apa nih kemungkinan dikorupsi kan gitu. Nah, kalau kita di topik yang kita teliti ya tadi ya kok kemarin kan banyak nih latihan bikin apa nih kayak buat kasir atau apa nih saya lupa banyak banget soalnya. Ya gitu kan. Tinggal dilihat lagi. Ini kalau dilihat ini atau di tempat kita kerja nih ada yang bagian misalnya admin atau yang bagian di HRD tapi ya akhirnya bantuin HRD lah gitu. Di HRD ini kita masih banyak yang dilakukan manual. Manual itu ya bukan artinya kita tulis ya, tapi secara proses gitu, belum menggunakan sebuah sistem secara keseluruhan. Baik itu untuk pendataan karyawan atau data karyawannya ini ya masih ya terpisah gitulah. Gitu kan. Atau ya banyak macamnya atau absensi yang masih tidak bisa kita lihat, kita monitoring secara real time. Nah, biasanya kan kalau di ada yang misalnya aplikasi ya absensi tidak bisa kita monitoring secara real time. Nah, ini masalahnya apa nih kan gitu. Biasanya kan ada yang masih pakai kartu ya, dicelupin. Ada yang fingerprint. Ya fingerprint juga kan cuma recordnya aja kan. HRD biasanya masih ngolah lagi tuh. Saya pernah lihat juga. Gitu. Biasanya masih ngolah lagi. Nah, biar cepat gimana? Kita buatin apa nih? Ya, kita buat-buat aja prototipe gitu kan. Ya, sebenarnya nggak perlu yang bagus-bagus lah gitu kan. Nggak perlu yang terlalu wah. Oke, ini saya juga kemarin kan yang tadi yang pengenalan wajah ya, itu bikinnya kan udah sempat ditampilkan belum ya? Udah belum? Oh, nah, yang kayak gini. Nah, tuh. Ada yang di bawah ya. Nah, itu ya udah kayak gini sederhana. Jadi library udah ada kan biasanya. Pakai Python, library udah ada. Tinggal kita pakai, kita olah lagi. Kita kembangkan secara source code-nya gitu. Ya udah kayak gitu, sederhana kan. Kedeteknya emang nggak ada persentase, tapi misal jumlah yang kita uji atau kita lakukan scanning, misalnya 80, misalnya yang 60 terdeteksi, yang 20 enggak, ya udah tinggal dikalkulasi persentasenya berapa, 80 dari 60. Nah, hasilnya berapa persen, nah itu tingkat akurasinya, itu hasilnya. Gitu. Ya, tapi kalau bisa ada prototipe, ya lebih bagus gitu kan. Karena ada yang harus, ya makanya dibuatnya sederhana aja gitu. Kan selama dari awal sampai akhir, saya nggak ngasih tugas, UTS nggak ada UAS. Buat mata kuliah ini ya, nggak ada tugas, UTS, UAS. Kalau kalian udah bisa jadi bikin satu draft kayak gini ya, satu draft kayak gini selama dari awal pertemuan sampai akhir gitu, sampai ditutupnya untuk penilaian. Mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, sampai kesimpulan udah jadi, ya udah ada nilainya, aman lah gitu kan. Dan nanti nggak ada, saya nggak ada UTS UAS. Ya dari sini kalau di sini udah
kalian udah buat, ya udah bikin ngirim ke saya, dikasih namanya siapa aja sama kelas NIM lah gitu kan. Ya udah gitu. Ya makanya panjang prosesnya. Ya kalau mau dibuat kayak tugas, misal minggu depan harus sudah ada abstrak, ya bisa aja kayak gitu. Format template-nya, ya format template-nya biasanya menyesuaikan dengan tempat kita akan menerbitkan jurnal kita. Kalau tadi kan ini formatnya kayak gini, nah yang satu lagi formatnya kan beda nih. Nah formatnya kan beda ya, tulisannya, teksnya. Ya menyesuaikan lagi, tapi ya buat aja dulu. Ya ini aturan, ada formatnya. Nanti biasanya di penerbitnya kita ada nih download template. Itu. Download template, fontnya pakai apa, ukurannya berapa, spasinya berapa. Itu ada nanti. Ya, makanya dibuat ini dulu. Ya kasarnya dulu, yang penting draftnya judul, abstrak, pendahuluan, pustaka, terus metode yang dipakai apa, metode penelitian ya. Kemudian hasil pembahasan sama kesimpulan apa. Ya dibuat sampai situ dulu. Nanti kalau untuk menyesuaikan format mah itu ya bisa di next chapter atau ya sama saya bisa kan gitu langsung. Gitu. Jadi saya tekankan lagi di sini, saya mata kuliah ini tidak ada UTS, UAS, tidak ada tugas, tapi kalian harus membuat draft jurnal ya. Ini disebutnya draft ya. Ya ada judul, penulis ya, nama afiliasinya SCTI ya. Email biasanya. Abstrak ini masih draft karena belum terbit gitu. Kalau sudah terbit atau publish, yaitu udah artikel atau jurnal biasanya disebutnya. Ini masih draft, kayak draft tuh masih ada kemungkinan direvisi sama reviewer. Ya sebenarnya kalau dibuat, kalau dilihat ya per minggu, ya misalnya kita bikin topiknya dulu nih sama abstrak. Abstrak untuk hasil masih bisa berubah gitu sampai benar-benar kita menyelesaikan. Ya. Bentar ya, bentar. Oke, di sini sudah jam 10 ya. Oke, saya tutup perkuliahannya terlebih dahulu, nanti rekamannya saya share ya. Oke, jangan lupa ya tugasnya itu, walaupun saya nggak ada UAS, UTS dan tugas, tapi ada ya tugas di akhir ya, yang harus kalian kerjakan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.